Yang pertama ada ringkasan eksekutif. PT Kopi Nusantara mengalami hambatan saat mencoba masuk ke pasar Uni Emirat Arab atau UEA, terutama karena masalah operasional dan hukum. Sengketa terjadi ketika distributor di Dubai menahan sisa pembayaran sebesar 45.000 USD karena kualitas kopi dianggap tidak sesuai kontrak dan sertifikat halal domestik tidak diakui oleh otoritas setempat. Dari hasil analisis, masalah utama terletak pada kontrak dagang yang kurang jelas, terutama mengenai standar kualitas produk dan lembaga sertifikat halal yang diakui. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa disarankan melalui arbitrase internasional seperti DIAC. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu memperkuat kerjasama bisnis, meningkatkan sertifikasi, dan menjaga kualitas produk agar ekspor lebih stabil. Selanjutnya adalah latar belakang kasus. Globalisasi mendorong banyak perusahaan untuk memperluas pasar ke tingkat internasional, termasuk di sektor kopi. Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia memiliki banyak kopi unggulan. Salah satunya Arabica Gayo yang terkenal dengan kualitas dan cita rasanya. Melihat peluang tersebut, PT Kopi Nusantara mencoba memperluas pasar ke Timur Tengah setelah sukses mengekspor ke Jepang dan Eropa. Namun, dalam prosesnya perusahaan menghadapi berbagai tantangan seperti aturan halal yang ketat, persaingan dengan negara lain, serta masalah distribusi. Sengketa dengan distributor di Dubai menjadi bukti bahwa ekspor tidak hanya soal kualitas produk, tetapi juga kesiapan memahami aturan dan risiko bisnis internasional. Selanjutnya ada hambatan ekspor ke Timur Tengah. Yang pertama ada aturan impor yang ketat. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki persyaratan yang ketat terkait sertifikasi halal, keamanan pangan, serta pelabelan produk. Jika tidak memenuhi standar tersebut, produk dapat ditolak atau tertahan di negara tujuan. Yang kedua, persaingan dengan produsen kopi dunia. PT Kopi Nusantara harus bersaing dengan kopi dari Ethiopia dan Brasil yang sudah lebih dikenal dan memiliki pangsa pasar yang kuat di Timur Tengah. Yang ketiga, biaya logistik yang tinggi. Pengiriman internasional membutuhkan biaya transportasi, asuransi, dan distribusi yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi harga jual produk. Yang keempat, perbedaan preferensi konsumen. Konsumen Timur Tengah memiliki selera tersendiri terhadap rasa, aroma, dan cara penyajian kopi, sehingga perusahaan perlu memahami kebutuhan pasar sebelum melakukan ekspor. Selanjutnya, peluang ekspor ke Timur Tengah. Yang pertama, permintaan kopi premium terus meningkat. Masyarakat Timur Tengah semakin tertarik pada kopi berkualitas tinggi sehingga membuka peluang bagi kopi premium asal Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan kafe modern. Budaya konsumsi kopi di sana sedang berkembang. Dengan meningkatnya jumlah kafe dan restoran premium menciptakan pasar baru bagi produk kopi spesialty seperti Arabica Gayo. Yang ketiga, keunggulan kopi Arabica Gayo. Kopi Gayo memiliki cita rasa khas, kualitas unggul, dan telah dikenal di pasar internasional, sehingga dapat menjadi nilai jual utama PT Kopi Nusantara. Yang keempat, pengalaman ekspor perusahaan. Keberhasilan mengekspor produk ke Jepang dan Eropa dapat menjadi modal yang kuat bagi PT Kopi Nusantara untuk memperluas pasar ke kawasan Timur Tengah. Selanjutnya ada strategi ekspor yang sesuai. Bekerja sama dengan distributor lokal di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Strategi ini dinilai paling tepat karena distributor sudah memahami kondisi pasar, aturan impor, serta budaya bisnis di negara tujuan. Hal ini memudahkan PT Kopi Nusantara dalam memperkenalkan produknya kepada konsumen Timur Tengah. Kelebihannya, yang pertama ada biaya operasional lebih rendah, yang kedua proses masuk pasar lebih cepat, yang ketiga memiliki jaringan pelanggan yang luas, yang keempat memahami tren dan kebutuhan konsumen, yang kelima risiko bisnis menjadi lebih kecil. Kekurangannya, kontrol perusahaan menjadi terbatas karena PT Kopi Nusantara tidak dapat mengawasi secara langsung proses pemasaran dan penjualan produk. Yang kedua, ketergantungan pada distributor. Keberhasilan penjualan sangat bergantung pada kinerja dan komitmen distributor lokal. Yang ketiga, potensi terjadinya sengketa. Potensi terjadinya sengketa bisnis ini
adanya perbedaan pemahaman mengenai kualitas produk, pembayaran atau tanggung jawab yang dapat memicu konflik jika kontrak tidak jelas. Baik, materi selanjutnya yaitu penyesuaian produk agar sesuai pasar Timur Tengah. Penyesuaian yang pertama yaitu penyesuaian kemasan. Yang pertama, dengan menggunakan label berbahasa Arab atau minimal dengan menggunakan bahasa translate dalam bentuk bahasa Arab agar mudah dipahami oleh konsumen. Yang kedua, dengan mencantumkan informasi produk secara lengkap. Nah, informasi ini itu meliputi nama produk, negara asal, nama produsen, berat bersih, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, serta bahan baku yang digunakan. Ketentuan ini itu penting ya teman-teman, karena menjadi salah satu syarat utama agar produk itu dapat lolos pemeriksaan impor. Nah, apabila informasi pada kemasan itu tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aturan, maka produk itu berpotensi mengalami hambatan pada saat proses distribusi. Sehingga kelengkapan informasi itu harus disesuaikan dengan preferensi konsumen di Timur Tengah. Lalu yang ketiga, yaitu menggunakan desain kemasan yang premium dan elegan. Penyesuaian selanjutnya yaitu penyesuaian sertifikasi. Yang pertama, yaitu memastikan sertifikat halal diakui oleh negara tujuan. Sertifikat halal itu menjadi penyesuaian yang sangat penting dalam ekspor ke Timur Tengah. Hal ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu perlu memastikan bahwa sertifikat halal yang digunakan sesuai dengan standar internasional maupun standar lokal negara tujuan. Lalu yang selanjutnya, melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan impor dan harus dipastikan valid. Yang ketiga, mengurangi resiko penolakan produk saat impor. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk. Lalu penyesuaian yang selanjutnya yaitu penyesuaian branding. Yang pertama, dengan memperkuat citra kopi Arabica Gayo sebagai kopi premium khas Indonesia. Nah, kopi Gayo ini dikenal memiliki kualitas yang tinggi dengan cita rasa dan aroma yang khas, sehingga memiliki nilai jual yang kuat di pasar internasional. Selanjutnya, itu dengan menonjolkan keunggulan produk kopi Gayo. Dan yang ketiga, dengan menekankan citra asal-usul produk atau dengan storytelling untuk menunjukkan daya tarik konsumen. Nah, dalam pemasaran di Timur Tengah, perusahaan itu dapat menonjolkan identifikasi geografis kopi Gayo sebagai salah satu keunggulan utama. Strategi ini itu menekankan kualitas yang premium, lalu ada keaslian daerah asal, serta proses produksi yang terjaga ketat, yang terjaga dalam menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Hal ini itu penting ya, karena konsumen di Timur Tengah itu cenderung menyukai produk yang premium dan memiliki citra asal-usul yang jelas. Lalu, penyesuaian yang selanjutnya yaitu penyesuaian karakter produk. Yang pertama, dengan menyediakan varian kopi dengan rasa lebih kuat dan aroma lebih tajam sesuai dengan konsumen di Timur Tengah. Yang kedua, dengan melakukan riset pasar secara berkala. Materi selanjutnya yaitu resiko utama dan mitigasinya. Yang pertama yaitu ada resiko hukum dan kontraktual. Resiko ini itu menunjukkan bahwa kontrak yang kurang rinci dapat memunculkan perbedaan penafsiran antara kedua belah pihak. Mitigasi untuk menghadapi resiko ini yaitu dengan seperti menyusun kontrak tertulis yang rinci, menggunakan standar pengiriman, dan mencantumkan mekanisme arbitrase. Risiko yang kedua yaitu risiko sertifikasi dan regulasi. Nah, di sini tuh negara-negara di kawasan Timur Tengah, contohnya seperti Arab Saudi, itu pastinya memiliki standar yang ketat terkait dengan produk makanan dan minuman impor, khususnya terkait jaminan produk halal seperti kopi Gayo ini. Mitigasi dalam risiko ini yaitu dengan memastikan sertifikat halal dan dokumen ekspor yang diakui oleh
otoritas negara tujuan. Risiko yang ketiga yaitu risiko kualitas produk. Risiko ini mitigasinya yaitu dengan memperketat quality control, melakukan pre-shipment sampling, dan melakukan pengujian mutu secara berkala. Yang keempat yaitu risiko logistik dan pengiriman. Pengiriman produk ke kawasan Timur Tengah itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, dan masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga pengiriman internasional pasca pandemi. Sehingga mitigasi dalam risiko ini itu seperti dengan menggunakan jasa logistik yang terpercaya, asuransi pengiriman, dan kemasan pelindung yang sesuai. Lalu yang kelima yaitu ada risiko persaingan pasar. Nah, persaingan ini tidak hanya dari segi harga, tetapi juga dari kualitas, jaringan distribusi, dan branding produk. Apabila perusahaan itu tidak mampu menyesuaikan strategi pemasaran dan produknya, maka peluang untuk berkembang di pasar tersebut akan semakin kecil. Sehingga mitigasi yang dilakukan itu seperti dengan memperkuat branding kopi Arabica Gayo, melakukan inovasi produk, dan mengikuti pameran internasional. Materi selanjutnya yaitu strategi jangka panjang. Yang pertama ada joint venture dengan mitra lokal. Hal ini itu dapat mempermudah pengolahan bisnis serta dapat memahami karakteristik pasar yang lebih baik. Strategi yang kedua yaitu membuka kantor perwakilan di Dubai. Kantor tersebut berfungsi untuk mengawasi distribusi secara langsung serta untuk memperketat hubungan dengan mitra bisnis. Strategi yang ketiga yaitu penguatan produk seperti dengan menjaga kualitas kopi secara konsisten dan memenuhi standar internasional. Yang keempat, dengan penguatan pemasaran. Hal ini seperti mengikuti pameran internasional, memanfaatkan digital marketing, dan meningkatkan branding awareness. Oke, yang selanjutnya itu ada penyebab utama sengketa dari sudut hukum bisnis internasional. Yang pertama itu ada ketidaksesuaian kualitas produk, di mana kualitas kopi yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian ada kontrak kerjasama yang kurang jelas, seperti standar mutu, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak dijelaskan secara rinci. Selanjutnya itu ada kontrak tidak tertulis atau lemah secara hukum, di mana ini bakal menyulitkan proses pembuktian dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua pihak. Dan yang terakhir itu ada kurangnya pemahaman terhadap regulasi UAI di mana itu PT Kopi Nusantara belum sepenuhnya memahami standar perdagangan dan budaya bisnis di negara yang akan dituju. Nah, dari keempat penyebab utama ini yang paling besar sekali penyebabnya itu adalah di mana kontrak yang tidak tertulis, terus kontrak kerjasama yang kurang jelas juga, dan ini yang menyulitkan untuk menyelesaikan masalahnya. Next, ada pelajaran penting yang dapat diambil. Yang pertama itu membuat kontrak yang jelas dan rinci, supaya hak, kewajiban, dan penyelesaian sengketa sudah diatur sejak awal. Jadi ketika ada masalah, itu bisa diselesaikan mungkin secara hukum. Dan selanjutnya itu ada memastikan kepatuhan sertifikasi dan dokumen ekspor. Dokumen dan sertifikat harus diakui oleh negara tujuan ekspor. Yang ketiga itu ada memahami pasar tujuan dengan baik, di mana perusahaan perlu mengetahui regulasi, budaya bisnis, dan selera konsumen setempat. Di mana sebelum ekspor tuh kita harus cari tahu dulu selera konsumen yang di sana itu seperti apa biar produk kita itu disesuaikan. Dan yang terakhir itu ada melakukan persiapan dan manajemen resiko supaya mengurangi potensi sengketa dalam kegiatan ekspor. Next, ada analisis kasus, di mana itu ada resiko regulasi internasional, resiko kerjasama dengan mitra bisnis, lemahnya kontrak yang tidak tertulis, dan resiko logistik dan pengiriman. Yang pertama itu ada resiko regulasi internasional, perbedaan standar kualitas, sertifikat halal, pelabelan, dan dokumen ekspor dapat menyebabkan produk ditolak atau tertahan. Yang selanjutnya itu ada resiko kerjasama dengan mitra bisnis. Perjanjian yang tidak jelas dapat memicu perbedaan pemahaman dan perselisihan. Kemudian ada lemahnya kontrak yang tidak tertulis. Ini yang menyulitkan
bukti hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi kedua pihak. Yang terakhir itu ada resiko logistik dan pengiriman. Keterlambatan pengiriman akibat kendala transportasi atau administrasi dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada alternatif solusi. Untuk menyelesaikan sengketa penahanan dana sebesar 45 US dollar, PT Kopi Nusantara dapat menempuh jalur arbitrase internasional seperti DIAS atau SIAS karena lebih cepat efisien dibandingkan pengadilan. Selain itu, perusahaan perlu menyusun kontrak dagang yang lebih jelas dan rinci, memastikan sertifikasi halal diakui oleh negara tujuan, melakukan praregistrasi produk melalui distributor lokal, serta menyesuaikan kemasan produk dengan standar European Arab dan Arab Saudi seperti pengguna label berbahasa Arab dan bahan kemasan yang ramah lingkungan. Next ada rekomendasi 1. Membangun kerjasama joint venture dengan mitra lokal untuk berbagi risiko, mempermudah perizinan dan memperluas jaringan pasar di Timur Tengah. Yang kedua, membuka kantor perwakilan di Dubai agar pengawasan distribusi lebih efektif dan komunikasi dengan mitra bisnis lebih mudah. Yang ketiga, memperkuat branding kopi Arabica Gayo dengan menonjolkan kopi sebagai produk premium khas Indonesia. Yang keempat, penyesuaian produk dengan selera pasar seperti penyediaan varian kopi dengan rasa lebih kuat dan aroma lebih tajam sesuai preferensi konsumen Timur Tengah. Yang kelima, aktif mengikuti pameran internasional seperti GoFood Dubai untuk memperluas jaringan B2B dengan kafe, hotel, dan pelaku industri kopi. Yang keenam, melakukan riset pasar secara berkala agar perusahaan dapat mengikuti perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan pelajaran yang dipetik dari kasus PT Kopi Nusantara menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kesiapan perusahaan dalam memahami hukum bisnis internasional dan memenuhi regulasi negara tujuan. Sengketa yang terjadi dipicu oleh kontrak dagang yang kurang rinci, terutama terkait standar mutu produk, prosedur pemeriksaan, dan ketentuan sertifikasi halal yang diakui. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan adanya kontrak tertulis yang jelas sebagai dasar pelindungan hukum, mematuhi seluruh persyaratan ekspor yang berlaku, serta memperkuat manajemen risiko dalam aspek kualitas produk, logistik, dan kerjasama bisnis. Dengan persiapan yang matang, PT Kopi Nusantara dapat meminimalkan risiko sengketa dan meningkatkan keberhasilan ekspor secara berkelanjutan di pasar internasional.